Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Nur Faiza dengan NIM 2221009, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi umat manusia. Hadirin yang saya hormati, hari ini izinkan saya mau menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Membangun Masa Depan Bangsa. Teman sekalian, ketika kita mendengar kata generasi muda, apa yang terlintas dalam benak kita? Mungkin sebagian dari kita berpikir tentang usia muda, semangat yang menggebu, dan jiwa yang penuh ide serta kreativitas. Tapi generasi muda bukan hanya tentang usia, ini adalah tentang tanggung jawab, tentang peran besar yang harus kita emban dalam membentuk arah bangsa ke depan. Kita sering mendengar ungkapan hari ini adalah pemimpin masa depan, tapi izinkan saya menambahkan, pemuda hari ini bukan hanya pemimpin esok hari, tapi juga pergerakan perubahan hari ini. Perubahan dunia ini berjalan sangat cepat, teknologi berkembang pesat, informasi mengalir deras, dan tantangan global datang silih berganti. Maka, bangsa ini sangat membutuhkan generasi muda yang tidak hanya melek tentang teknologi, tetapi juga melek tentang tanggung jawab, yang tidak hanya pandai berbicara, tapi juga pandai bekerja dan berkarya. Pertama, generasi muda adalah menjadi agen perubahan. Kita harus menjadi pribadi yang kritis terhadap masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar kita. Kita tidak boleh diam saat melihat ketidakadilan. Kita tidak boleh hanya mengeluh saat melihat kerusakan, tapi kita harus bergerak menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton dari masalah. Kedua, kita sebagai generasi muda harus membekali diri dengan pendidikan dan karakter. Pendidikan bukan hanya tentang soal nilai rapor atau ijazah, tapi soal bagaimana kita berpikir, bersikap, bertindak. Karakter seperti kejujuran, kerja keras, kedisiplinan, dan empati adalah pondasi utama untuk membangun bangsa yang kuat. Ketiga, kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif di era digital. Kita harus belajar dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja secara fleksibel. Tapi kita juga harus bijak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan terjebak dalam hoax, ujaran kebencian, dan konten yang tidak bermanfaat dan merusak moral. Jika generasi muda Jadilah generasi muda yang aktif, kreatif, bukan konsumtif. Teman-teman yang saya cintai, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan sejarah panjang dan kekayaan luar biasa. Tapi semua tidak akan berarti jika generasi mudanya tidak peduli. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau orang lain untuk membangun bangsa ini. Kita adalah bagian dari bangsa ini, maka kita pun harus bertanggung jawab atas masa depannya. Mulai dari hal-hal kecil, rajin belajar, jujur dalam bertindak, peduli terhadap lingkungan, dalam kegiatan sosial, menghargai perbedaan, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti bermimpi dan berjuang. Kita mungkin hari ini bukan siapa-siapa, tapi kita tekun dan konsisten, maka kita akan menjadi orang penting dari sejarah bangsa ini di masa depan. Hadirin, sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Sebagian penutup, izinkan saya mengutip kata-kata Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia.
Tapi saya percaya jika seluruh generasi muda Indonesia bersatu dan bergerak, bukan hanya dunia yang terguncang, tapi bangsa kita akan melesat maju ke masa depan yang gemilang. Salah 10 pemuda guncang dunia. Tetapi 10 pemuda yang seperti apa? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Saya tidak mau pemuda-pemuda yang mental kerupuk, tidak. Tapi pemuda yang memiliki ketahanan mental yang tinggi, pemuda yang memiliki daya rasional yang tinggi, pemuda yang punya nasionalisme yang tinggi, pemuda yang punya patriotisme tinggi. Itulah yang bisa mengguncang dunia. Dan sekarang ini yang disebut katanya milenial, itu harus kita suntikkan pada mereka nasionalisme. Jangan mereka menjadi pemuda-pemuda yang cerdas, tetapi tidak dilandasi dengan nasionalisme. Tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme, mereka bukan pemuda yang mengunyang dunia, tapi justru yang membahayakan tanah air kita. Karena internasionalisme yang tidak terkontrol, faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila, itu yang akan merasuk pada mereka, dan kecerdasan mereka akan menyebabkan rakyat tidak bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ingat, mereka tidak pernah tahu apa yang namanya respublika untuk rakyat, Mereka tidak ingat yang namanya parama arta, mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itulah. Jadi kalau tanya pada saya mengenai pemuda itu, pemuda-pemuda yang harus memiliki persyaratan dasar, bukan hanya kecerdasan, tetapi nasionalisme, patriotisme, dan kemampuan untuk bisa mengadopsi kemajuan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan Pancasila. Itu yang penting. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.